Kami percaya Tuhan, ini hari-hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus, kuasa-Mu besar-besaran atas semua orang. Ada kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan yang luar biasa. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Tuhan. Engkau membawa gereja-Mu menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Bright and shine, menjadi terang dan bercahaya. Karena ada banyak orang akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Oh, kami percaya in this time, ini waktu-Mu Tuhan, di mana orang-orang haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Mereka jenuh dengan agama, dengan apapun yang mereka yakini, dan mereka haus lapar akan Engkau. Mereka mulai mencari Engkau, dan Kau sedang mempersiapkan gereja-Mu untuk berfungsi, mengambil posisi, punya otoritas dan kuasa, mengerti jati dirinya Tuhan. Karena the Son of God, anak Allah, dinanti-nantikan. Semua makhluk rindu menanti-nantikan anak Allah dinyatakan. Dan Engkau sedang mengadakan percepatan, membentuk, memproses ulang, mengubahkan lewat kuasa Roh Kudus, dunamos kuasa yang menghancurkan benteng-benteng, yang menghancurkan keangkuhan, kesombongan, tembok-tembok yang dibangun oleh keduniawian, keangkuhan, kemunafikan, dihancurkan Tuhan. Kau dapati gereja-Mu semakin bersinar, mengalami firman-Mu, hidup selaras dengan firman Tuhan. Karena semua orang menanti-nantikan the Son of God, anak Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu. Kami mau membuka diri kami, ambil alih seluruh kehidupan kami. Kami hanya rindu mengerjakan kehendak-Mu. Kami hanya rindu mengerjakan agenda-Mu Tuhan. Kami hanya rindu dipimpin oleh Roh. Kami mau mengambil keputusan untuk mengejar hal-hal ilahi, bukan mengejar hal lahiriah Tuhan. Karena itulah habitat kami, itulah tempat kami yang sesungguhnya. Oh, hidup kami dibarui hari semakin hari. Kami berjalan tidak menjadi letih, kami berlari tidak menjadi lesu. Hidup kami seperti rembang tengah hari. Orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus bekerja dengan kuat di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan wahyu, pengenalan akan Allah tercurah di tengah-tengah kami. Kami rindu mengenal Engkau Tuhan, rindu mendengar firman-Mu. Kami serahkan kepadamu. Urapi hamba-Mu dalam kesehatannya semuanya, stamina, sehingga hamba-Mu boleh sampaikan firman-Mu sesuai dengan maksud-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, yang sakit baik di Zoom maupun di onsite disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat mengalami kemerdekaan dan kemenangan di dalam Engkau. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang. Ini ada Bapak tentara, saya nggak kenal, ada Bapak. Selamat datang semuanya. Haus lapar akan Tuhan, amin. Saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk sembuh hari ini, amin. Ya saudara tahu kemarin saya terperosok ke dalam got dan beberapa hari nggak bisa jalan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja sehingga saya bisa bawa firman hari ini saudara ya. Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga minggu pertama kedua saya nggak bawa firman. Karena saya ada masalah ya, Tuhan atur hari ini. Saya bawa firman dan saya bersyukur oleh karena doa-doa semuanya kemarin ronsen. Tidak ada masalah saudara ya, semuanya baik-baik saja, tulang saya baik, tidak ada retak dan saya percaya bahwa Tuhan ingin saya menyelesaikan tugas dengan baik ya, tugas Tuhan dengan baik sehingga tidak boleh ya kaki saya menjadi kendala, amin. Puji nama Tuhan. Baik, bulan ini saudaraku yang kekasih kita masih belajar tentang Roh Kudus ya, minggu pertama, minggu kedua. Minggu kemarin Bapak Penatua Leo membagikan tentang kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Nah, minggu ini kita juga masih belajar tentang Roh Kudus, saudaraku ya. Topik minggu ini, ya topik hari ini, kita belajar bagaimana kita mengalami tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, kita belajar tentang itu. Dan saya percaya saudaraku bahwa Roh Kudus luar biasa. Saudaraku, Roh Kudus itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Setelah dia naik ke surga, diberikanlah penolong yang lain. Amin. Yang sekualitas dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya di luar tapi diam. Ya, baik kita lihat firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17 kita akan baca sama-sama ya. Ya, ini sudah ada Yohanes 14 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama, lebih enaknya ayat yang ke-16 dulu ya, karena ini agak terpotong. Baik. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa, kemarin Menantu Aleo bilang keren. Kenapa? Karena Tuhan kita ini luar biasa dahsyat, yang sangat mengasihi kita. Dia mau pastikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika dia naik ke surga, kita betul-betul on the track di dalam kebenaran. Betul nggak saudara? Karena kita nggak akan pernah bisa, betul nggak saudara? Ya, kita nggak pernah bisa hidup di dalam kebenaran. Ya, kekuatan kita nggak pernah bisa. Pasti kita akan terus dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh dunia, gampang terpengaruh, betul nggak? Maka itu Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia mempersiapkan saudara dan saya, memastikan, amin, selama kita hidup dunia, kita berjalan di dalam kebenaran, amin. Amin. Makanya dikatakan aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh Kudus, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Ya. Jadi dia, Roh Kudus, saya ulang sekali lagi, ini sudah dibagikan sebetulnya beberapa minggu yang lalu. Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari. Untuk apa? Untuk kita boleh masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan. Amin. Ya, kita bukan saja lahir baru, masuk surga. Tapi Tuhan rindu memastikan hidup saudara dan saya itu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang disuruh Tuhan untuk menjadi penolong yang lain, untuk menolong, mengkondisikan, meyakinkan, mempengaruhi kita hari demi hari untuk hidup masuk di dalam seluruh kebenaran. Amin. Mbak Yus, Ibu Yus, Tante, ya banyak sekali julukan untuk saya kan. Kebenaran yang bagaimana? Saudaraku, hanya satu jawabannya. Kebenaran yang memerdekakan. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita ke dalam kebenaran yang bagaimana? Yang memerdekakan. Ada banyak kebenaran tidak memerdekakan, betul? Yes? Yes, saudara? Ya, pada waktu Yesus dengan para rasul masih ada di dunia, Yesus berpikir apa? Dia berfirman apa? Petrus nangkepnya beda, betul nggak saudara? Bolak-balik dia ngomong, aku mau mati, naik ke surga. Ditangkep prajurit, dipotong telinganya, betul nggak saudara? Dia terima firman, tapi firman itu tidak memerdekakan dia. Sehingga dia tidak yes kepada kebenaran itu. Amin. Masih punya pola pikir sendiri. Sehingga Yesus ngomong apa, rasulnya ngomong apa, mengerti apa. Nggak nyambung saudara, betul nggak? Kenapa? Karena Yesus berkata, rasulnya masih punya pola pikir sendiri.
Dia masih punya sudut pandang sendiri. Dia masih punya kacamata sendiri, saudara. Sehingga ketika Yesus punya firman, dia dengar sih, dia tahu. Tapi dia tidak pernah bisa nangkep firman itu tidak memerdekakan dia. Betul nggak? Nah, Roh Kudus datang kepadamu, kepada saudara, kepada saya supaya apa? Supaya kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Sehingga pola pikir kita sama dengan Yesus, sehingga firman itu memerdekakan saya. Contoh saudara, contoh. Kalau firman itu memerdekakan, Tuhan bilang burung di darat dipelihara, bunga di padang dihiasi. Jangan kamu khawatir tidak bisa membawa kamu nambah jalanmu sehasta. Kalau firman itu memerdekakan saya di dompet kosong pun saya gak khawatir, betul gak saudara? Ngerti ya? Jadi beda saudara, kok saudara dengar firman tapi hanya sampai pengetahuan, tapi dengar firman yang memerdekakan beda. Betul enggak? Ketika firman itu memerdekakan engkau enggak terganggu saudara. Ketika kau enggak punya uang, ketika kau punya uang, sudut pandangmu kepada Tuhan sama. Ngerti enggak? Ada banyak ketika dia enggak punya uang, dia mulai blame, mulai komplain ke Tuhan. Kenapa Tuhan enggak berkati saya? Kenapa? Karena firman itu belum memerdekakan. Amin. Nah, Roh Kudus saudaraku, dia diutus oleh Bapa untuk ada dalam hidup kita. Bukan saja dia memberikan kebenaran buat hidupmu, tapi kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Amin. Maka itu dia disebut roh. Amin. Roh huruf besar. Karena kebenaran itulah yang menghancurkan setiap pola pikir yang salah. Kebenaran itu yang menghancurkan setiap cetakan dunia. Sehingga kita bilang yes. Dan ketika kebenaran itu memerdekakan, kita mengalami terobosan. Hal-hal yang supranatural. Amin. Mujizat menjadi bagian kita. Amin saudara ya. Nah, dia bukan saja membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Dikatakan di sini sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab dikatakan apa? Ia menyertai kamu. Saudara, penyertaan Tuhan, sekali lagi Roh Kudus itu kualitas dengan Tuhan. Jadi kalau dia bilang ia menyertai kamu, Roh Kudus, Tuhan menyertai kamu, itulah letaknya perbedaan kita dengan orang dunia. Betul nggak? Pada waktu Musa keluar dari bangsa Mesir, saudaraku, yang memimpin bangsa Israel. Kemudian Tuhan mikir, waduh ini bangsa Israel ini berdegong sekali nih. Keras kepala, udahlah Musa aku males ya menyertai perjalananmu ke tanah Kanaan. Karena kalau saya lihat nanti saya sertai kamu di tengah jalan, saya lihat bangsa Israel kacau balau, keras kepala, saya bisa-bisa emosi dan saya musnahkan dia. Ya sudahlah kamu disertai sama malaikat saja ya, kata Tuhan. Tapi Musa protes sama Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin kau gak sertai kami? Bukankah kami berbeda dengan bangsa-bangsa lain kalau kau menyertai kami? Ngerti ya? Jadi saudaraku, penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus itu membuat kita berbeda. Betul nggak? Yes? Amin. Maka itu Roh Kudus saudaraku, dia katakan dia akan menyertai. Kalau menyertai itu begini saudaraku ya. Ajudan Jokowi, dia sertai Jokowi dimanapun dia berada. Sekalipun mohon maaf ini, dia di toilet sekalipun ya. Saya percaya itu karena seorang pemerintahan saudara. Ajudan Jokowi siap siaga di situ, betul nggak? Dengan siap, dengan senjata. Sekalipun dia juga kebelet kencing, betul nggak saudara? Selalu standby, selalu ready, siap Pak. Sekalipun dia punya kebutuhan tuh. Itu namanya ajudan Jokowi menyertai Jokowi. Betul nggak? Jadi kalau dibilang di sini Roh Kudus menyertai saudara, percayalah apapun hidupmu, dia ada bersama dengan kau. Amin. Bahkan bukan hanya menyertai, dia bilang apa? Dan akan diam. Saudara bicara diam.
itu bicara tentang apapun yang kau alami, dia tahu. Amin. Ada banyak orang berpikir, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu hanya wacana. Ya, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan tidak berubah. Ya, Roh Kudus itu sesuatu wacana, sesuatu yang dongeng, yang gak mungkin real. Saudara. Tapi hari ini aku katakan, sudah berapa minggu kita belajar tentang Roh Kudus. Kau harus mengerti Roh Kudus itu real. Dia roh kebenaran. Amin. Dia menyertai engkau. Engkau mau sadar atau tidak sadar, dia terus ada bersama dengan hidupmu. Apapun masalahmu, even kau jatuh dalam dosa sekalipun, dia ada di sana. Betul? Yes? Amin. Kita harus mengerti bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, saya harus akui, saudaraku, di hari-hari terakhir ini, semakin gelap, saudara tahu bahwa ada banyak situasi global sedang mulai berkata-kata krisis pangan, betul nggak saudara? Ya, di global negara-negara nggak mau lagi ekspor barangnya ke Indonesia, orang kebutuhannya negaranya sendiri aja nggak cukup. Akan terjadi krisis pangan yang besar. Saudara, ada kesulitan, ada kekelaman di bumi ini, saudara. Walaupun itu toh sudah ditulis di Alkitab, betul nggak, saudara? Jadi saudara, nggak ada alasan lain. Justru di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang akhir zaman ini, engkau membutuhkan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Betul nggak, saudara? Yes. Nggak bisa, saudara. Oh, nggak bisa. Ya, biasa-biasa saja dengan Roh Kudus. Nggak bisa. Kalau sadar betul, Tuhan memberikan harta yang luar biasa, yaitu penolong yang lain, amin. Dan yang bisa memberi jawaban solusi, hanya Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Apalagi di tengah dunia yang tidak pasti, saudara. Jangan merasa bahwa kau punya tabungan miliar dan triliunan, kau pasti. Seorang pengusaha bisa habis itu dalam sejam tabungan. Semua serba tidak pasti, dan saya sampaikan, beberapa firman Tuhan, saya sebagai pemimpin, jangan biarkan kau biasa-biasa. Amin. Ini pribadi yang luar biasa atas hidup. Jadi di hari-hari terakhir ini, saudaraku, sangat penting kita mengalami tuntunan Roh Kudus. Betul? Betul, saudara? Kita sangat penting kita mendapatkan arahan dia, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus, kalau engkau terus ikuti dorongan Roh Kudus, kau terus ikuti tuntunan Roh Kudus, saudaraku. Percayalah, dia yang akan membawa engkau ke jati dirimu yang sebenarnya. Amin. Karena seringkali anak-anak Tuhan lupa jati dirinya. Bahwa dia anak Allah, dia berkuasa, dia mengalahkan dunia, betul nggak? Seringkali lupa ketika ada masalah besar dalam hidupnya. Ketika ada tembok, ketika ada Goliat. Dia lupa posisinya. Dia lupa jati dirinya. Saudara. Tapi kalau kau biarkan Roh Kudus menuntun engkau. Kau dengar dorongan, arahan dia. Saya percaya sekali dia akan menuntunmu. Dia akan berfungsi dalam hidupmu. Untuk kembali kau memiliki jati diri itu. Ngerti? Sehingga engkau dengan perkasa berkata, akulah pemenang. Aku ditetapkan untuk mengalahkan dunia. Bukan dikalahkan dunia. Aku bukan korban, betul? Yes. Kita penentu. Saya sudah sampaikan kemarin ya. Saudara, penting Roh Kudus. Bukan hanya itu, saudara. Roh Kudus membawa kita untuk mengerti jati diri kita. Sebagai ciptaan baru yang punya otoritas, punya kuasa. Mengalahkan dunia. Tidak gampang terombang-ambing. Menyerah putus asa. Apalagi kompromi dengan dunia. Tapi kita mengambil posisi. Tahu jati diri kita. Siapa kita sebenarnya. Apapun masalah kita sebesar apapun. Kita betul-betul memiliki iman yang teguh. Oh, aku ditetapkan untuk menjadi pemenang dan bukan korban. Yes. Dan yang kedua, saudara. Kalau kau terus ikuti tuntunan. Ikuti dorongan Roh Kudus. Engkau menjadi senjata kebenaran. Amin. Karena dia roh kebenaran. Kau akan menjadi senjata kebenaran. Untuk apa, saudara?
untuk menghancurkan pekerjaan musuh. Amin. Tapi masalahnya, ini yang jadi problem. Masalahnya, anak-anak Tuhan lebih senang minta tuntunan kepada dunia. Ya. Kenapa? Karena dunia gemerlap. Kenapa? Karena dunia ternyata kau lihat ada banyak orang solusinya ada. Jadi ada banyak anak Tuhan justru akhir zaman ini. Di hari-hari terakhir ini yang dunia penuh kegelapan, penuh masalah. Lebih banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti tentang keberadaan Roh Kudus. Tapi dia lebih senang. Untuk apa? Untuk minta tolong kepada dunia. Ya. Dia belajar dari dunia. Saudara lihat saat ini dunia dengan cepat ingin menjawab hidup saudara. Betul nggak? Saudara kalau lihat, kau buka Google-mu, itu banyak sekali tertulis. Dulu cleaning service sekarang punya harta sekian M. Dulu tukang gorengan sekarang bisa jadi jutawan. Dulu saudaraku dan dunia menyediakan semua solusi. Betul? Yes, kita lihat sekarang. Bahkan saya ngobrol-ngobrol sama ponakan saya. Dia bilang, tante satu saat itu Google itu dia akan bisa jawab semuanya. Dia akan berpikir bahwa mulai akan dikondisikan saudara. Google itu menjadi Tuhan saudara. Ya, saudara akan bisa tanya, bagaimana nasib saya hari ini? Bagaimana saya kalau usaha ini berhasil enggak? Dia sedang siapkan saudara. Ya, nah jadi saudaraku, yang sering salah, pikiran kita seringkali didistrak, betul enggak? Dialihkan untuk apa? Mencari solusi dengan dunia. Kita merasa bahwa gak perlu saya Roh Kudus. Secara kasat mata dunia ini gemerlap. Dunia ini begini. Sehingga saudara belajar dari dunia. Percayalah saudaraku, dunia tidak pernah bisa mengajar kehidupan buat saudara. Dia sudah gagal mengajar kehidupan. Betul gak? Karena dunia ini akan lenyap. Betul. Dunia akan terperosok. Kita akan tahu ujungnya dunia ini menuju kebinasaan. Bagaimana dia bisa mengajar kehidupan buat saudara? Bagaimana dia bisa memberikan solusi bagi saudara? Ya, sejatinya yang punya kehidupan adalah Tuhan, betul nggak? Kalau kita belajar harusnya kepada Tuhan, betul? Tapi seringkali apa? Anak-anak Tuhan didistrak, dialihkan. Sehingga ketika punya problem dalam kehidupan sehari-hari, dia lebih suka bertanya, berguru kepada dunia. Nah hari ini saudara, saya rindu sekali menegaskan kepada saudara. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, hargai pribadi Roh Kudus. Amin. Ya ada banyak orang belajar dengan dunia. Belajar dunia. Dunia tidak pernah bisa mengajar kehidupan buatmu. Dia sudah gagal. Hanya Tuhan yang bisa mengajar kehidupan. Amin. Nah cilakannya saudara. Cilakannya ini. Tahu bahasa cilakannya? Ya. Iblis saudaraku, roh jahat dunia ini. Itu mendistrak kita lebih banyak untuk kebutuhan uang. Sehingga kita ngukur untung rugi. Contoh, kalau saya ikut Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, untungnya apa ya buat saya? Ruginya apa ya? Kita mulai ngomong, kalau dunia untungnya apa ya? Ruginya apa ya? Iblis akan buat kondisikan bahwa dia seolah-olah yang bisa menjawab kebutuhan uangmu lebih cepat dari tuntunan Roh Kudus. Sehingga kau selalu berpikir untung rugi. Contoh yang paling dasar saudara. Ketika Tuhan pimpin Roh Kudus, ayo kita berpeluang. Betul gak saudara? Itu kebutuhan yang paling dasar. Itu rahasia kelimpahan. Betul gak? Karena Tuhan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran dasar itu Tuhan pimpin. Lewat Roh Kudus. Tetapi kita mulai berpikir apa? Untung rugi. Kalau saya berpeluang,
gimana ya? Saya rugi. Dan untung rugi itu tercetak dalam hidup kita. Ketika saya disuruh Tuhan ke sini, untungnya apa? Ruginya apa buat saya? Kenapa? Karena memang iblis, saudara. Memang roh jahat dunia ini sedang membawa engkau, mengalihkan engkau, mendistrak engkau untuk selalu mikir untung ruginya buat aku apa ya? Ketika kita berkorban sedikit, disuruh Roh Kudus untuk berkorban, untung ruginya apa ya? Ya, saudara, itulah dunia, ya. Sehingga apa? Kita sehingga tidak mengalami. Kita mikir-mikir, hitung-hitungan. Padahal kalau engkau mengikuti dorongan, tuntunan Roh Kudus, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Kita lihat ya, 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam apa? Hati kita sebagai apa, saudara? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk saudara. Saudara lihat ayat ini, ayat 22. Memateraikan tanda miliknya kita, saudaraku, atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus jaminan. Amin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun yang kita butuhkan, saudara, saudaranya perlu Roh Kudus yang menuntun engkau. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu semua yang disediakan Allah untukmu. Amin. Maka itu saya tekankan, jangan cari solusi kepada dunia. Satu ketika saya punya anak rohani, saudara. Anaknya sakit. Ini yang sering kesini. Sakit parah. Satu ketika saya datang kepada, saya dengar bahwa anaknya sakit, saya doain. Begitu saya datang, saudaraku. Sudah sembuh ya? Sudah, Bu. Akhirnya terbongkar-bongkar. Dia doain ke dukun. Saya bawa dia ke dukun, Bu. Saudara, saya mau marah. Saya bilang seperti ini, Pak, Bapak tahu kan kebenarannya. Kalau Bapak terhubung dengan dukun, Bapak membuka diri untuk dukun. Oh, itu harganya mahal. Dia bilang apa? Kan nanti bisa kalau sembuh saya bertobat dan darah Yesus bereskan saya. Dalam artian saya pikir kurang ajar nih orang. Ngerti ya? Saudara, waktu saya ngomong, kenapa Bapak gak bikin grup di grup PA, di grup ini, doakan. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa sembuhkan. Seberat apapun. Jangan ngambil solusi itu. Saudaraku, dia marah. Saya lihat lagi dia kesetanannya, dia marah. Ibu gak pernah punya anak. Katanya, karena saya tidak menikah, saudara ya. Ibu gak pernah punya anak. Ibu tahu enggak saya sebagai seorang bapak ngerti betul anak saya sekarat. Saya harus melakukan tindakan. Kalau ibu ngerti punya anak, ibu pasti ngerti kondisi saya. Saya bilang kepada dia, memang saya tidak punya anak.
Tapi saya tidak pernah mau mengambil keputusan untuk mencari pertolongan kepada dunia. Amin, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Untuk apa? Untuk semua yang telah disediakan Tuhan buat kita. Apa itu? Kesembuhan apapun. Whatever apapun. Oh, dia marah, saudaraku. Dia tinggalkan saya. Peduli apa? Yang penting anak saya sekarang sembuh. Kematian anak saya berharga di dalam hidup saya. Ibu harus tahu itu. Silakan pulang, saya nggak mau diajar. Anak Tuhan sudah banyak belajar tentang firman. Saudaraku, Roh Kudus itu penolong segala macam bla bla bla. Tapi kalau engkau nggak disertai ya nggak masalah. Betul nggak? Kalau nggak mau dituntun nggak masalah. Roh Kudus bukan pemaksa. Salah satu ciri Tuhan, dia tidak pernah memaksa. Roh Kudus roh yang lemah lembut, amin. Dia diberikan penolong buatmu untuk menolong kalau kau nggak mau ditolong, kau nggak mau disertai, silakan. Betul nggak? Tapi kalau saya rugi sekali, saudara. Karena saya tahu apapun yang telah disediakan Tuhan, Roh Kudus tahu. Dan dia adalah jaminan atas hidupku. Amin. Jadi saudaraku, jangan menganggap sepele Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Kau harus tahu itu. Dialah expert. Dialah ahli yang menolong engkau. Dia yang mengajar segala sesuatu. Amin. Kau gak bisa didik anak, kau bisa tanya sama dia. Betul gak? Kau gak bisa kelola uang, kau bisa tanya sama dia. Amin, saudara. Karena dia tahu apa yang telah disediakan untuk kita. Semua yang telah disediakan. Jadi salah besar, salah alamat kalau kita bertanya kepada yang lain. Sesukar apapun hidup kita, amin. Jadi saya bagikan ya. Sepertinya tanda kutip. Tuhan tidak bisa menolong, sepertinya. Maka itu dia pergi ke dukun dan akhirnya sembuh. Kau harus punya kepastian dalam rohmu. Dasar keyakinan, amin. Sekalipun kau saat ini belum Tuhan tolong. Kau harus percaya, amin. Roh Kudus adalah jaminan, amin. Untuk semua yang telah Tuhan sediakan bagimu. Jadi tidak ada alasan saudara-saudara cari pertolongan kepada yang lain. Enggak ada. Sejak saya lahir baru, selalu ada banyak proses yang saya alami. Ya banyak sekali, kalau diceritakan bisa satu buku ya. Tapi saya bisa katakan sampai hari ini. Saya akui Roh Kudus adalah penolong yang sungguh. Dia selalu menolong saya. Dalam hal yang kritis, titik nadir, apapun dalam hidup saya. Saya selalu confirm dalam roh saya bahwa dialah penolong yang diutus oleh Bapa. Menguatkan, peneguhkan. Sehingga dalam keadaan apapun sekalipun tidak ada pertolongan dari Tuhan. Sepertinya saya tetap taruhkan dasar keyakinan bahwa dia adalah jaminan. Amin. Saya rindu saudara memiliki nilai yang sama dalam hidup saya. Amin. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari saya, kehidupan sehari-hari saudara punya banyak problem, betul nggak? Punya banyak masalah, ada banyak keputusan yang diambil. Kenapa orang seringkali tidak mau tuntunan Roh Kudus, tidak mau ikuti dorongan Roh Kudus? Karena mesti lama, Mbak, Tante, Bu. Saya mesti datang sama Tuhan, saya mesti duduk diam. Saudaraku, kalau engkau bergaul karib dengan dia, begitu mudahnya dia berbicara kepadamu. Jangan pernah berpikir terlalu lama kalau saya dengar tuntunan Roh Kudus. Lebih enak saya dengar kata orang itu. Saya dengar dunia ngomong ini. Percayalah, hanya Roh Kudus yang memerdekakan hidupmu. Kalau kau terus bergaul karib dengan dia, dia tahu kapan waktunya menolongmu. Karena dia beserta denganmu, betul nggak? Dia diam di dalammu, dia tahu persoalanmu, amin. Lebih akurat daripada orang lain.
lebih akurat dari pembimbing, lebih akurat daripada orang tua, daripada suami, istri. Kenapa dia harus diam? Karena dia tahu. Amin. Maka itu kau harus tetapkan di dalam dirimu bahwa kau satu-satunya penolongmu adalah Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Saya mau bagi berkat sedikit, saudara. Saya bersyukur hari demi hari semakin dibukain ke teman saya yang sekantor ya. Saya sudah tidak jadi pejabat lagi, saya seruangan dengan bertiga. Saya sedang berdoa tiap hari, saya doakan orang ini supaya terjadi pembicaraan-pembicaraan yang mengarah, saudaraku ya. Dan bersyukur hari demi hari saudaraku mulai dipertajam. Kemarin gara-gara dia tanya tentang puasa, saudaraku saya mulai bagikan tentang Injil kepada dia. Peduli amat dia mau terima mau enggak, tapi bersyukur tuh Roh Kudus kondisikan dia dengar tentang Injil ya. Nah kemarin saya lihat dia datang, saudara. Mukanya udah kayak pepaya ya. Aduh, saya mikir waduh ini orang ada masalah. Tiba-tiba dia siang hari karena sudah mulai kosong, teman yang satu pada makan siang, dia bilang, aduh Bu saya kesel banget. Gitu. Dia bilang kenapa? Usut diusut saudaraku ternyata dia sangat kepahitan dengan ayahnya. Saya bilang sama dia, sesuatu yang di luar kamu itu gak bisa menyakiti kamu kalau kamu responnya benar. Kamu gak bisa gara-gara bapakku saya begini, gara-gara. Dia pahitnya ke orang tuanya tuh sampai pahit banget saudara. Saya gak bisa, maafin Bu, saya gak bisa ngampuni. Saudara, sampai saya jelasin dia mulai lah. Iya juga ya Bu ya. Tapi terus saya ngomong, kamu sembahyang aja. Kalau kamu kan ada zikir, ada tahajud. Bu, berapa tahun saya sembahyang kata dia. Zikir, tahajud. Tapi saya masih tetap kesel. Gimana? Suaranya keras saudara. Saya tahu baru kepahitan itu saudara. Saya mulai mikir, ini waktunya enggak ya Tuhan? Karena saudaraku dia tidak punya Roh Kudus. Betul? Saya sedang berdoa sampai suatu ketika Tuhan kondisikan. Kamu perlu Yesus. Saudara ada banyak orang-orang di luar sana tidak punya penolong yang lain. Betul gak? Dia sulit untuk mengampuni. Dia sulit untuk menerima. Dia sulit untuk menerima nasibnya. Dia salahkan sana, salahkan sini, salahkan sana. Lama-lama salahkan Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak hadir dan segala macam. Karena dia tidak punya Roh Kudus yang memberi kemerdekaan. Kebenaran yang memerdeka. Saudara, begitu berharganya hidup kita. Amin. Ketika Ibu Lena dikatakan kamu ini, aku ampuni engkau. Siapa yang melakukan? Roh Kudus. Kenapa? Karena Ibu berdoa. Roh Kudus tolong. Jangan lakukan itu, lakukan itu. Dia bicara di hati nurani kita. Penuh dengan damai sejahtera, amin. Ketika kita dijolimi, ketika kita diperlakukan tidak adil. Kita tidak ngeblame orang ini, itu, ini. Roh Kudus selalu tuntun. Ampuni, berkati. Karena hidup kita bukan karena di sekitar kita. Amin. Sumber kehidupan kita adalah kerajaan dia. Kerajaan Allah. Jadi saudara, saya rindu hari ini Tuhan bilang. Ya, kamu sampaikan saja. Karena berminggu-minggu Roh Kudus sudah dibagikan. Sampaikan saja, mereka hargai Roh Kudus. Mereka harus tahu bahwa Roh Kudus begitu penting atas hidup mereka. Saya sudah sampaikan saudara. Karena saya gak bisa tolong saudara. Betul? Pembimbing gak bisa tolong hidup. Saya terbatas ngasih uang ke saudara. Tapi Roh Kudus, penolong yang lain, yang diam dalam hidup. Dia bisa melakukan apapun atas hidup. Amin. Jangan kau ragukan. Kalau engkau sedih dia bisa hibur. Kalau engkau dia bisa kuatkan engkau. Kau lemah, dia akan kuatkan. Semua kebutuhanmu, kejiwaan apapun, uang, dia sanggup. Karena dia jaminan untuk semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Yes.
Saya rindu sekali saudaraku. Saudara mengalami tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kau punya masalah yang berat, masalah yang ringan, tembok Goliat di depan. Kau tidak menjadi panik, kau tidak menjadi bingung. Sekampung, segereja nggak perlu tahu, betul nggak? Tapi kau bagi berkat di sini. Aku tahu Roh Kudus tolong saya. Amin. Kau akan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan pimpin engkau kembali kepada jati dirimu. Kau ditetapkan bukan menjadi korban. Gara-gara COVID jadi saya begini. Gara-gara ini saya jadi bukan ditetapkan untuk menjadi korban. Amin. Kau penentu. Amin. Ini dia akan bawa kita. Bahkan kita akan mempermalukan musuh, bahkan menghancurkan. Satu ayat lagi saudaraku, ini sudah hampir, kan tadi banyak yang bagi berkat, jadi agak lama ini waktu kita pulang. Satu ayat lagi saya ingin bagikan lebih lagi, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini adalah minggu demi minggu dibagikan ya, kemarin juga sama Matu Aliu dibagikan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya bagikan lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang bagaimana? Ya, bahasa Ibrani atau bahasa ini dinamakan kuasa itu dunamos. Dunamos itu sama dengan dinamit. Tahu dinamit? Dek, tahu dinamit enggak? Kalau rumahmu tak kasih dinamit gimana ya? Hancur lebur. Jadi saudara, kamu akan menerima kuasa. Bayangkan imajinasimu, saudaraku, di kuasa di sini adalah dunamos. Dunamos itu dinamit, saudara. Punya ledakan yang besar, betul nggak? Untuk apa saya dikasih dunamos? Ya karena kamu, saudara dan saya kan, akan menerima dunamos untuk apa? Saudara, dunamos itu kuasa yang meledakkan untuk menghancurkan setiap benteng-benteng dalam hidup kita, amin. Ada banyak pola pikir yang salah. Ada banyak cetakan dunia. Betul? Ada banyak pola asuh yang salah. Filosofi dunia yang sudah mencetak kita. Sebelum kita lahir baru bertahun-tahun, saudaraku. Itu yang membuat kita tidak bisa mengalami firman. Betul? Jadi jangan berpikir, saudaraku, kita terima baptisan kita jadi saksi. Enggak bisa. Harus dirobohkan dulu benteng-benteng keangkuhan, betul nggak? Harus dirobohkan dulu dalam hidup kita benteng-benteng kesombongan, kekerasan hati, mau menang sendiri, merasa benar sendiri, betul nggak? Kemunafikan, kepalsuan. Amin. Maka Tuhan katakan kau harus diledakkan, kau terima kuasa dunamos. Sehingga saudaraku Tuhan berurusan lebih dahulu denganmu, betul? Amin. Bicara Roh Kudus, bicara perombakan total atas hidup kita. Betul? Karena kita harus masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jangan berpikir, oh terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Kau akan diproses, dihancurkan semuanya. Kenapa? Ketika kau dihancurkan tembok-tembok, filosofi, kepalsuan, kemunafikan, ketidakakuratan, kau mulai berpikir seperti Tuhan berpikir, firman Tuhan ada di pola pikirmu, keinginanmu sama dengan keinginan Tuhan, kau akan berjalan selalu di dalam kemenangan. Amin. Dan ketika kau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, kau bisa bersaksi bagi banyak orang. Amin. Bukan hanya, iya memang harus beritakan Injil. Tapi prosesnya kau harus terima kuasa. Amin. Kau gak bisa bagikan kalau kau kalah terus, betul? Kau berasa jadi korban. Oh iya sih ya, karena COVID ya usaha. Iya saya juga begitu. Waduh gimana?
Pada waktu kaki sakit banyak apa kata orang saudara. Umurnya udah berapa? Mau 60. Wah, kalau 60 biasanya 6 bulan sembuhnya. Medis bilang seperti itu. Umurnya udah berapa? 60. Oh, cepet ronsen. Itu pasti ada retak tuh. Saudara, pikiran-pikiran itu mungkin ada dalam otak kita ya. Karena kita sudah dibangun, oh iya ya. Kalau umur 60 ya begitulah. Ya, pada waktu kami PA, saudaraku ada perlengkapan, ada pembimbing saya yang ngajar. Bilang, Mbak Yus gimana? Kan PA ya saudara, Mbak Yus gimana kakinya gitu-gitu. Salah satu nyeletuk, ya udahlah Mbak sabar, umurnya Mbak Yus kan 60, jadi nanti nikmati saja. Bersyukur dan bersukacita, lewati proses. Pembimbing saya langsung marah, hei tutup mulutmu. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Ingat ya, dunia tidak boleh menentukan hidup kita. Mbak Yus memang umur 60, tapi bukan itu ketetapan Tuhan. Dia harus melayani. Wah saya diem aja saudaraku. Iya Kak, mohon maaf ya Kak ya. Betapa seringnya saudaraku respon kita, betul gak? Saudara, semuanya dunia, betul. Makanya kau perlu dunamus. Amin. Kuasa untuk apa? Meledakkan segala benteng-benteng. Ya, kubu-kubu. Yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan, apapun. Dipastikan engkau hanya berpikir tentang firman. Amin. Ketika terus engkau memikirkan firman, engkau akan mengalami supranatural. Mengalami, luar biasa ya. Padahal saya gak kepikir, ngurus akte kan susah. Mesti bayar. Dahsyat ya. Ngomong lagi, Tuhan itu dahsyat loh. Gini loh, gini loh, gini. Kenapa aku ngalami? Saudara kau jadi saksi bukan karena kau pintar firman Tuhan, betul? Kau jadi saksi bukan karena kau tahu ayat Alkitab. Kau saksi karena kau mengalami. Betul gak saudara? Itulah yang menghancurkan pekerjaan musuh. Bagaimana engkau bisa mengalami kalau di dalam pikiran masih ada banyak hal yang membentengi. Maka itu kau terima kuasa. Amin. Maka itu bagi-bagi Tuhan terima kasih. Aku tidak kau biarkan yatim piatu. Tidak sendirian Tuhan, kau berikan penolong yang lain dalam hidupku. Supaya apa? Supaya aku bisa masuk ke dalam seluruh kebenaran. Karena engkau rindu, kalau aku masuk seluruh dalam kebenaran, aman hidupku di dunia ini. Betul gak? Saya tidak lagi bergumul, makan, minum, karena kebenaran itu yang menyediakan. Betul? Ya kan? Jadi Tuhan terima kasih Roh Kudus, aku berdegong, aku ini, aku menerima kuasa. Hancurkan Tuhan, robohkan tembok-tembok dalam hidupku. Yang tersembunyi, keangkuhan, kesombongan, alam bawah sadar, memori-memori yang dicetak oleh dunia. Roh Kudus bukankah engkau kuasa, dunamos. Aku bersedia diproses, dibentuk, amin. Aku mau pastikan pikiranku hanya cenderung kepadamu firman. Itu yang aman buatku Tuhan. Oh di dunia yang sulit ini hanya butuh firman. Yang sering menghalangi firman itu datang dalam hidupmu. Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Tapi diri sendiri. Masih hanya pola pikir yang salah. Dan saya berdoa supaya saudara jemaat Tuhan betul hidup menghargai, tahu peran Roh Kudus fungsi. Dan kau betul-betul terbuka dengan Roh Kudus. Dan kau hidup selalu mengalami kemenangan. Makanya Tuhan bilang bahwa aku akan membawa engkau selalu di jalan kemenanganku. Supaya oleh karena perantaraanmu, aku akan menyebarkan bau harum. Amin. Pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Artinya saudaraku, Tuhan ingin lewat hidup kita betul-betul selaras dengan firman. Dan kita mengalami kemenangan. Dan ketika mengalami kemenangan, Tuhan akan menyebarkan bau harum. Seorang gak sulit untuk bertobat. Amin. Karena dia sudah lihat. Hidup kita berbeda. Terjadilah atas hidupmu. Amin. Yes, saya gak mau peduli masalahmu apa. Saya terlalu percaya sebesar apapun masalahmu, kau sanggup menyelesaikan bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk itulah Roh Kudus diberikan. Hargai dia,
terbuka dengan dia, curhat dengan dia, karena dia pribadi. Jangan lukai dia, jangan buat dia berduka, tapi gaul dengan dia, dan dia akan memberikan semua yang disediakan Tuhan bagimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gimana sih? Yes. Mari saudaraku renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan bicara dengan jelas. Masih banyak anak-anakku yang mengabaikan Roh Kudus. Dia masih senang cari solusi kepada dunia. Tapi hari ini Roh Kudus mau pastikan dalam hidupmu, dia adalah pribadi yang luar biasa, penolong yang lain, jaminan atas hidupmu untuk semua yang telah disediakan Tuhan bagimu. Ya Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir, penuhiku, mengalir, pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir, penuhiku, mengalir, pulihkanku, kurapamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersama. Mari ajak Roh Kudus bergaul, puji dia, sembah dia dengan tulus, nikmati dia. Kau
dalam kesempatan ini engkau mengalami pergumulan yang berat. Mungkin dalam hal ekonomi, rumah tangga, apapun, atau sakit penyakit. Silakan. Saya rindu hari ini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sampaikan permohonan. Percayalah, kau akan mengalami kuasa yang luar biasa. Katakan kepada dia. Dia 24 jam bersama dengan engkau. Dia selalu ada di pihakmu. Dia tidak pernah bertentangan kecuali engkau melakukan dosa. Even kau lakukan dosa, datang kepada dia. Minta ampun dan buat dia kembali. Membuat kau berjalan dalam kebenaran. Gimana sekre, loso namanya sekre, loso krom, layani Tuhan setiap jemaat. Buat kehadiran Roh Kudus sangat penting atas hidup mereka. Gimana sekre, leso kremana sekre, komoluso, menolong kami yang sungguh. Roh Kudus adalah jaminan untuk semua yang disediakan Allah bagimu. Terima kasih Kristus. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu sekali lagi nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. Mari angkat tangan. Percayalah bahwa dia adalah Roh Kudus, penolong yang lain yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia diam dalam hidupmu dan dia menyertai engkau. Dia tahu semua pergumulan. Dia tahu bagaimana cara menghiburmu, menguatkanmu, menolongmu, mencari jalan keluar. Bahkan kalaupun tidak ada jalan, Roh Kudus akan membuka jalan bagimu. Dia tidak pernah kenal jalan buntu. Seberapapun persoalan pergumulanmu, mungkin kau lihat di sini tembok, di sana tembok, tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah kalau kau datang kepada Roh Kudus, dia akan buka jalan baru bagimu. Kau akan mengalami bagaimana Roh Kudus selalu ada di pihakmu. Mungkin selama ini tidak ada orang mengasihimu, orang bertentangan denganmu. Tapi dia selalu berkata, aku ada besertamu. Aku selalu ada di pihakmu. Jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Engkau aman bersamaku. Dia mengajarmu segala sesuatu. Jangan bingung, jangan panik, jangan khawatir, jangan takut atas dunia ini. Jangan cari pertolongan, jangan belajar dari dunia tentang kehidupan. Kau sudah punya pribadi yang menakjubkan. Expert ahli. Dia sanggup menolongmu dalam segala hal. Mengajarmu dalam segala sesuatu, memimpinmu dalam seluruh kehidupan. Bahkan menghancurkan, merobohkan tembok-tembok, keangkuhan apapun. Supaya engkau hidup dalam seluruh kebenaran. Berglori, bersyukur kepada Tuhan. Karena dia yang dahsyat. Begitu istimewanya engkau. Sehingga dia berikan itu kepadamu. Betapa luar biasa Tuhan kita. Sangat mengasihi kita. Dipastikan dalam hidup kita. Kita tidak jatuh tergeletak. Tapi Roh Kudus selalu menopang kita. Jemaat Tuhan, jangan tinggalkan Roh Kudus. Jangan biarkan dia. Jangan acuh tak acuh kepadanya. Dia maha penting atas hidupmu. Bergaulah dengan dia. Ajak bicara dia. Curahkan isi hatimu kepada dia. Dan terimalah pertolongan Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan bagimu setiap hari kau akan menikmati. Karena Roh Kudus yang menyediakan itu yang mewujudkan dalam hidupmu. Menjadi real, menjadi nyata atas hidupmu. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.